Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini. Rabbana fah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah jemaah semuanya, kita lanjutkan kajian kita, yaitu pada kitab Nasaihul Ibad yang masih berada di bab sulasiyu atau bab yang ketiga. Kali ini kita akan masuk kepada makalah yang ketiga dan yang keempat. Insyaallah kita kaji makalah yang ketiga dan makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, dan nasihat yang ketiga. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Husnul tawaddud ayul mahabbah, rasa cinta yang begitu baik, ilan nasi kepada manusia, nisful akli, itu sebagian dari akal. Kamaruya Ibnu Hibban, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudaratun nasi sodaqatun, ay mulatifatun nas bil qaul wal fi'li, bisyabin alaiha sawabas sodaqah. Maksudnya adalah mudaratun nasi sodaqatun, rasa lembut atau lemah lembutnya kepada manusia, sodaqotun, itu adalah sodakoh, baik dengan ucapan, wal fi'li, ataupun dengan perbuatan, harus berlaku lemah lembut. Bisabin alaiha sawaba sodakoh, karena berlaku lemah lembut itu adalah ganjarannya sama dengan seperti sodakoh. Wa kana min mudarati sallallahu alaihi wasallam, dan adapun dari sifat lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, yaitu bahwasanya Nabi la yadumu ta'aman, tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah mencaci makanan, wala yanharu khadiman, dan tidak pernah menghardik kepada pembantu atau yang membantu, wala yadribu imro'atan, dan tidak pernah memukul wanita. Itu adalah salah satu sifat lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada poin-poin yang tadi disebutkan, yaitu la yadumu ta'aman, wala yadribu, atau yaitu la yadumu ta'aman, wala yanharu khadiman, wala yadribu imro'atan. Dari perilaku lemah lembut Rasulullah itu sehingga Rasulullah diterima oleh siapapun. Wal mudaratu, dan perilaku lemah lembut, halus, beradaptasi dengan tujuan agar dakwah Rasulullah diterima. Ia tarku dunia li ajli dini, yaitu meninggalkan perkara dunia hanya untuk tujuan agama. Itu berbeda dengan mudahana. Kalau mudahana lemah lembut, murah senyum,
itu adalah tujuannya ada udang di balik batu. Akan tetapi wal mudaratu ini adalah lemah lembutnya karena tujuannya adalah untuk agama dan dakwahnya beliau bisa diterima oleh semua orang. Adapun perlawanan dari mudarat yaitu mudahanah. Bedanya kalau mudarat itu berani berkorban seluruh harta, tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Akan tetapi mudahana ini adalah rela kehilangan agama hanya tujuannya perkara dunia saja. Jadi banyak di zaman sekarang dijual agamanya atau agamanya itu rela hilang hanya karena perutnya biar kenyang, dan sehingga dia menjual agamanya dengan perkara dunia. Wa husnul su'al, dan yang bagus bertanya atau bagus bertanya lil ulama kepada ulama, nisful ilmi, itu adalah sebagian dari ilmu. Maksudnya begini, kalau orang tahu itu atau orang itu mau bertanya dengan benar, minimal dia tahu permasalahan apa yang ditanyakannya. Akan tetapi hanya saja belum tahu jawabannya, sehingga bertanya kepada ulama itu adalah termasuk separuh atau sebagian dari ilmu. Mengapa? Sebab li'annal ilma yahsulu bihi, karena ilmu itu adalah yang menyebabkan kita bisa bertanya dan bisa tahu permasalahan yang belum kita tahu jawabannya, itu dengan cara bertanya kepada para ulama. Wa husnul tadbir, dan bagusnya cara mengelola keuangan, ini biasanya untuk jamaah ibu-ibu yang pintar untuk mengelola keuangan. Ijra'ul umur, yaitu mengelola suatu perkara ala ilmil awakib, itu adalah ilmu yang mengetahui sebab akibat dari memanage atau mengelola keuangan tersebut. Jadi buat para istri atau ibu-ibu, untuk memanajemen atau mengatur keuangan ini semenjak memiliki anak SD sampai SMP, kemudian sampai SMA dan sampai kuliah, itu penghasilan dari suami harus diatur sebaik mungkin. Mengapa? Sebab karena wa husnul tadbiri nisful ma'ifata, yaitu baiknya manajemen pengelolaan keuangan itu adalah sebagian dari pengelolaan ekonomi yang baik. Jadi unit ekonomi terkecil itu adalah ekonomi keluarga, dengan mengetahui akibatnya seperti apa ketika nanti perekonomian itu tidak diatur sebaik mungkin. Kalau orang sudah bisa mampu untuk mengelola ekonomi, maka itu sudah separuh sukses. Karena untuk pengelolaan ekonomi ini yang akan mengakibatkan kita berjalan baik atau tidak. Kalaupun kita boros, maka itu akan mengakibatkan nanti penyesalan di masa yang akan datang. Sehingga kita harus bisa mengelola ekonomi sebaik mungkin. Baiklah jamaah semuanya, kita lanjutkan kepada makalah yang selanjutnya, wal maqalatu rabi'atu. Adapun nasihat yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan nafsu untuk dunia atau meninggalkan keduniaan. Gambaran meninggalkan perkara dunia
Yang pertama adalah bi'an aqala sab'a, yaitu sedikit atau tidak terlalu banyak mengenyangkan perut, wal akla, dan tidak terlalu banyak makan, wa abghadha sana'a minan nas, dan begitu tidak suka ketika dipuji oleh manusia. 3 perkara ini adalah salah satu perkara dunia yang harus kita tinggalkan. Biasanya kita ini kalau makan tidak mengukur karena mungkin merasa nikmat sehingga makanan yang kita makan terlalu banyak. Padahal salah satu untuk kita meninggalkan nafsu dunia itu adalah menyedikitkan makanan dan tidak terlalu kenyang perut kita dan tidak terlena dengan pujian-pujian dari orang lain. Apabila kita mampu meninggalkan nafsu dunia yang tadi disebutkan, ahabballahu ta'ala, maka Allah akan menyukai dan mencintai kita yang meninggalkan perkara nafsu dunia tersebut. Kenapa Allah suka kepada orang yang meninggalkan perkara nafsu dunia? Karena Allah menyukai orang yang tidak suka membangga-banggakan dirinya atau tidak suka kepada orang yang membanggakan dengan amalnya. Jadi kenapa Allah menyukai dan mencintai kepada orang tersebut? Li'annahu taraka riya'a, karena orang tersebut meninggalkan riya atau sifat riya dengan amalnya, wa tafakhura, dan membanggakan dirinya dengan amal perbuatannya. Wa man tarakal dzunuba, dan bagi siapa orang yang meninggalkan dosa-dosa, maka ahabbahu malaika, maka bakal mencintai kepada orang tersebut al-malaikat, semua para malaikat. Mengapa para malaikat menyukai orang yang meninggalkan perbuatan dosa? Mengapa malaikat tadi dikatakan menyukai orang yang meninggalkan perkara dosa? Li'annahu la yutibu katabata, karena mereka tidak merasa lelah untuk menulis. Alladzina yaktubuna syai'a, orang-orang yang ditulis dari keburukannya. Sehingga para malaikat merasa senang menulis amal-amal perbuatan manusia daripada menulis amal-amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Waman hasama toma'a, dan barang siapa yang memutus atau tomak anil muslimin, memutus penuh harapan atau mengharap-harap dari orang-orang muslim, aikoto ahu anhum ahabal muslimuna, maka orang-orang muslim akan menyukai kepada orang yang tidak berharap penuh kepada muslim yang lain. Mengapa orang-orang muslim menyukai orang yang toma, tidak berharap penuh kepada orang yang lain? Li'annahu la yukaddiru qulubahum, karena orang tersebut itu tidak memperkeruh hatinya dengan terlalu berharap kepada orang lain. Baiklah jamaah semuanya, itulah 2 makalah yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.